Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dengan saya Fadana dan kali ini kita kembali bertemu di konten ngobrolin buku ya. Ini merupakan konten ngobrolin buku yang rutin gitu ya. Setelah di minggu lalu di setiap hari Minggu gitu ya, kita sudah posting untuk konten pertama ngobrolin buku bersama dengan Kak Ae gitu ya. Nah, di minggu ini kita kembali akan ngobrolin buku, kita akan seru-seruan gitu dengan buku dan tentunya dengan buku yang menarik banget sebenarnya untuk kita kita apa ya kita baca terutama di kondisi saat ini. Nah, seperti biasa juga saya seperti yang sudah saya sampaikan bersama dengan KAI. KAI boleh dong sapa rekan-rekan dulu di sini yang sedang menyimak kita diskusi kita malam ini. Halo, Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama kami di Ngobrolin Buku. Oke, sip. Jadi kalau boleh sedikit mulai kita buka dikit-dikit nih Kai. Malam ini enaknya kita ngobrolin buku apa ya sebenarnya ya? Ngobrolin buku yang membuat kita bisa mindfulness, Mas Ivan. Wis, Di tengah kesibukan, kehektikan di Ramadan ini, tapi kita bisa tetap mindfulness, kita bisa tetap aktivitas seperti biasa dan nggak merasa kita ketinggalan atau gimana pun gitu. Oke, jadi dan mungkin kalau apa namanya di kondisi seperti saat ini gitu ya bulan Ramadan kita sedang beribadah gitu ya berpuasa aktivitas kan juga kadang seringkali tetap berjalan gitu ya jadi kadang kita butuh untuk relax jadi kayaknya buku-buku yang kita review ini malam ini juga itu yang santai-santai nggak sih Kak enaknya? Ya, santai aja. Gak usah yang terlalu berat, justru hidup kita udah lumayan berat. Baca buku ini membuat semuanya jadi lebih slow gitu ya, slow down. Slow down. Jadi judul bukunya apa nih Kak? Boleh nggak sedikit mulai dijelasin nih kita mau ngobrol apa malam ini? Oke, kita keluarin aja bukunya kali ya. Oke, bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Saya agak hilang tembus pandang karena hijau cover bukunya nih. Oh iya, Nah, ini nih bukunya nih. kelihatan ya kalau di yang saya iya. Jadi ini buku penulisnya dari Korea gitu ya, namanya Haemin Sunim gitu, yang sebenarnya ngajak kita untuk slow down ya Kai sebenarnya ya. Yang di sini kalau lihat di covernya adalah ada penjelasannya gitu ya, cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Wah, jadi sekarang ini dunia sangat cepat, terus ya bagaimana caranya kita tenang itu yang dibahas di buku ini. Saya akan mulai nih Pak Kai, tanya ke Kai nih, karena Kai dengar-dengar fresh aja baru baca buku ini. Apa sih yang Ya, menarik dari buku ini Kak? Kira-kira menurut Kak? pertama lihat covernya ada nama saya di nama Hai Min Sunim. Nggak penting ya. Oke, jadi pas saya baca ini cara tetap tenang dan berkesadaran gitu ya. Oh, jadi kalau baca ini saya bisa jadi tenang dan saya bisa jadi sadar gitu ya. Di tengah dunia yang serba cepat gitu pas. Menarik bukunya saya beli dan saya baca. Ini nggak nyampe sehari kelar Mas Ivan. Kok cepet kan disuruh slow di bukunya, cepet-cepet banget bacanya ini Kak. Tapi bacanya cepet dan kayak ngalir aja gitu dan dapat poin-poin yang menurut saya insightful banget dari buku ini. Oh, apa itu? Apa itu? Apa tuh? Yang insightful tahu seperti apa Kak? Contoh. Oke, sebenarnya dari buku ini tuh ada 8 bagian gitu ya. Dari 8 bagian ini, yang pertama buat saya yang insightful ini, di tengah serba cepatnya dunia ini gitu ya, kita tetap perlu mindfulness. Dan kita perlu melihat sebetulnya dunia yang serba cepat ini, kita hubungkan ke dalam diri kita sendiri, Mas Ivan. Ya. Batin kita itu ketika dunia merasa cepat, karena batin kita merasa itu cepat. Ya. Ketika batin kita merasa dunia ini lambat, ya dunia ini juga berjalan dengan lambat gitu. Jadi cepat dan lambat pada akhirnya kembali kepada diri kita, ketenangan batin kita sendiri melihat sudut pandang ini gitu. Oh, ternyata mungkin cepat itu hanya pikiran saya, toh dunia berputar waktunya masih sama kan 24 jam gitu ya. Dan serba cepatnya ini yaitu balik lagi pada sudut pandang kita untuk melihatnya gitu. Kalau saya simpulin gitu ya dari yang berkesan pertama itu. Gimana menurut Mas Ivan?
Sepakat sih sebenarnya kayak kalau kayak tadi bilang ini buku yang ngajak kita tuh mindful ya, karena memang sebenarnya penekanannya adalah selain tadi ya bagaimana ngajak kita untuk slow, sebenarnya penekanannya adalah kita benar-benar hadir, kita benar-benar sadar dengan lingkungan di sekitar kita. Kadang kan saking kita cepatnya kerja gitu ya, akhirnya ya bahkan makan aja kita setengah-setengah. Ketika kita ada beban target yang harus juga cepat, bahkan ngobrol sama teman aja setengah-setengah gitu. Kenapa? Karena lagi ngobrol mungkin otaknya mikirin kerjaan, semuanya mikirin kerjaan, sehingga akhirnya kita nggak benar-benar hadir, kita nggak menikmati, kita nggak mindful gitu loh. Nah, buku ini menurut saya juga ngajak kita untuk slow down gitu ya. Jadi slow aja, ini nyambung dengan buku kita kemarin kayaknya diobrolin ya. Iya, betul. Nah, menarik Kak. Saya ada jadi pingin tanya satu Kak. Tadi kan Kak bilang ini buku tentang ngajak kita slow ya, bukunya ngajak buat slow. Setelah Kak baca, ngerasanya jadi slow nggak? Slow-nya itu justru lebih kayak melihat dunia ini baik-baik aja, Mas Ivan. Slow-nya itu iya benar, dunia ini baik-baik aja dari 8 bab dengan prosanya, dengan ceritanya, ada esainya gitu ya. Selesai baca buku ini saya ngerasa kayak dunia ini baik-baik aja kok kalau kita bisa memposisikan semuanya itu ya slow down aja gitu. Santai aja. Gitu. Buat orang-orang yang sering kebawa emosi gitu ya, yang mungkin sering apa ya, serba pingin tergesa-gesa gitu, mungkin kayaknya buku ini menjadi perlu untuk dibaca sebenarnya. Dan juga terutama bagi yang mungkin nggak seneng baca ya juga perlu baca buku ini. Kenapa? Karena walaupun terkesan tebal nih Kak ya, tapi kalau saya rasa ini sebenarnya sangat tipis. Karena karena banyak kalimat-kalimat perenungan kan sebenarnya kayak banyak kata-kata perenungan sebenarnya ngajak kita untuk merenung ya. Kata-kata perenungan, ada gambar yang kita bisa lihat gitu ya, gambar ini. Sama nih, orange kayak baju saya gitu. Ya kan? Pas ya mukanya. Lihat ini tuh kayak kita hening sejenak melihat gambarnya, meresapi gambarnya, kemudian melihat terus membaca tulisannya, esainya sedikit, dan prosa dari buku ini tuh kayak membuat kita jadi lebih tenang gitu. Tenang, mindfulness, sadar dengan kehadiran kita utuh ada di situasi yang sedang kita jalani gitu, Mas Ivan. Oke, benar. Dan juga yang menarik juga ini kalau menurut saya kayak di salah satu bagian buku ini itu ada yang membahas dan mengajak kita untuk istirahat sebenarnya. Cara biar kita nggak terburu-buru, cara kita slow ya sebenarnya meluangkan waktu dan merencanakan istirahat kita gitu. Jadi jangan hanya kerja gitu ya, tapi kita perlu untuk meluangkan waktu untuk kita istirahat, dan kemudian ketika kita istirahat tuh nggak cuma istirahat tapi nyambi yang lain, tapi istirahat untuk benar-benar kita mindful tadi itu ya, menikmati detik-detik istirahat yang kita rasakan. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang istirahat tidur tapi kepikiran kerjaan gitu. Jadi istirahatnya itu nggak istirahat gitu kan, menjadi sesuatu yang sayang gitu ya kalau kemudian kita punya waktu tapi nggak dimaksimalkan dengan kita benar-benar mindful dan hadir untuk melakukan itu. Kalau dari Kak sendiri gimana melihat bagian tentang yang ngajak kita untuk istirahat nih? Kan dengar-dengar Kak sibuk ya, banyak kegiatan. Terus tiba-tiba di sini disuruh merencanakan istirahat. Apa yang kepikiran Kak ketika itu? Pas saya baca di sini, istirahat itu perlu untuk kita yang udah mungkin burn out gitu ya. Kondisinya burn out, baca ini, dan kondisi hari ini pun aktivitas saya dari pagi gitu ya, hektik banget, lagi benar-benar burn out, lalu baca buku ini tuh kayak, oke, istirahat, udah tenang, istirahat aja gitu. Segar, mandi dulu, baca buku ini, kelar dengan cepat, walaupun slow down gitu ya, tapi bacanya saya cepat. Dan justru ketika saya membaca buku ini, bagian dari istirahatnya saya, Mas Ivan. Jadi baca buku ini jadi bagian dari istirahatnya. Kayak dapat insight dari baca buku ini, oh iya ternyata istirahat saya adalah salah satunya baca buku. Bagi rekan-rekan yang ingin istirahat, mungkin baca buku ini wajib ya. Apalagi kondisinya lagi burn out gitu ya, pas baca ini jadi kebawa slow down gitu. Oke, ya. Kalau kemudian gini Kak, kalau setelah tadi bacakan jadinya tenang. Tapi saya selalu percaya bahwa buku ini itu adalah buku, setiap buku itu punya makna.
setiap buku itu punya pesan yang ingin disampaikan. Kalau menurut Kak A ini, kalau kita rangkum menjadi tiga pesan utama buku ini, apa sih yang Kak A itu setelah baca bukunya sampai selesai itu kemudian dapat tiga pesan apa yang kemudian ingin disampaikan lewat buku ini oleh penulisnya kepada kita semua ya, yang bekerja sibuk ini. Yang sibuk ya. Saya melihat ada 3 hal gitu ya Mas Ivan. Yang pertama mungkin berteman dengan emosi. Oh, oke. Berteman dengan emosi, emosi itu selalu hadir dalam kehidupan kita, mau emosi yang positif berupa kebahagiaan gitu ya, emosi negatif, kemarahan, kebencian, itu emosi yang hadir dalam kehidupan kita. Kita perlu menerima emosi yang ada. Kita nggak bisa menghindari emosi dalam kehidupan kita. Saya nggak mau menghindari, pokoknya saya nggak mau marah, nggak mau ada benci, maunya bahagia aja. Oh, nggak bisa. Semua emosi itu harus diterima, dirasakan, dan dibiasakan untuk bisa pertama kenali emosinya, sudah dikenali, oh ini emosi bahagia, ini emosi sedih, diterima rasanya, setelah diterima, dibiasakan bahwa rasa itu emang ada. Sebagai kita, we are just human being gitu ya, happiness dan sadness itu saling berganti dan kita harus berteman dengan emosi itu. Lama-lama rasanya akan kembali seperti netral gitu. Kan Iya. dengan emosi. Jadi emosi. Apalagi kayak selain emosi tadi ini? Oke. Yang kedua buat saya itu tentang relationship. Mungkin kalau di buku ini kalimatnya perjalanan dan pengampunan. Waduh, saya lagi berjalan kemana sehingga membutuhkan pengampunan ya Mas Ivan. Berat Ya. banget kayaknya ya. Dan ya dengan cepat gitu akhirnya saya dapat insight juga ya, perjalanan pengampunan ini sebetulnya people come and go ya Mas Ivan. Ada orang, kita ketemu siapapun dalam kehidupan kita, mereka hadir mengisi kehidupan kita, tiba-tiba mereka juga pergi, siapapun gitu ya yang hadir dalam kehidupan kita perlu memaafkan gitu ya, untuk khususnya orang-orang yang menyakiti kita. Maafkan, dan orang ya dengan kehidupannya hadir di kehidupan kita pasti kan ada sesuatu gitu ya. Ada alasan di balik pertemuan itu. Kalaupun mereka bersalah, ya maafkan. Itu perjalanan dari kita, pengampunan kepada mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan kita sendiri. Gitu. Memaafkan orang lain sebetulnya memaafkan diri sendiri untuk ketenangan hidup kita sendiri. Perjalanan yang menantang, Pak Ivan. Gitu. Saya juga tadi kalau kaitan sempat nyebut kaitannya dengan emosi ya. Jadi saya juga dapat satu insight menarik di buku ini gitu ya. Karena di bagian kebersadaran. Jadi bagaimana kita benar-benar sadar dengan diri kita. Nah di sini di bagian itu kita diajak untuk berteman. Yuk berteman dengan emosi kita saat ini. Karena pada dasarnya emosi itu kan netral ya. Emosi itu netral. Yang memberikan label negatif atau positif itu diri kita. Tergantung dengan konteks kita masing-masing. Tapi emosi, sedih itu kan kayak sinyal, bahagia itu sinyal, ada sesuatu dalam diri kita, itu sinyal yang perlu kita respon dengan emosi itu. Nah maka memang ada kalanya memang kita perlu melepaskan diri kita dengan emosi kita. Karena kita bukan satu kesatuan dengan emosi kita. Untuk bisa mengendalikan emosi ini, kita perlu untuk menyadari bahwa yang memberikan label itu kita. Artinya emosi yang ada itu netral pada dasarnya. Nah, itu yang kemudian perlu kita sadari sehingga akhirnya kita bisa apa ya? Bukan mengatur emosi, karena emosi itu kan sinyal. Sinyal itu ya sudah naluri ada dalam diri kita ya sebenarnya, tapi lebih ke mengelola kali ya, mengelola emosi sehingga apapun emosi yang ada itu tidak sampai berdampak negatif terhadap diri kita. Nah, untuk itu di buku ini ya, di bagi buku dijelasin bahwa ya contoh kayak misalkan kita marah itu salah satu bentuk emosi kan, tapi apakah marah itu negatif ya kan tergantung. Setelah kita merasa marah tadi itu apa yang kita lakukan. Nah maka memang yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengelola emosi kita adalah ketika emosi itu muncul tidak terburu-buru direspon, nggak kemudian misalkan marah ya harus melakukan negatif ke orang lain, tapi ya cukup kadang diam. Karena diam itu kemudian membantu kita untuk mengelola amarah dalam diri kita. Ini menarik sih, dan itu nyambung dengan yang tadi Kak sampaikan ya, kaitannya dengan emosi. Dan menurut saya itu dibutuhkan banget dengan kondisi saat ini ya.
Kadang kan kita kerjaan banyak numpuk itu kayak kesel gitu ya, kok nggak bisa gitu ya. Iya benar-benar. Padahal kalau dihubungkan dengan yang pertama kayak ketika kita kesel gitu ya banyak kerjaan, mungkin itu pertanda kita butuh istirahat gak sih sebenarnya? Itu kembali ke yang tadi kan, ya itu waktu kita istirahat, simbol aja itu bahwa kamu sudah lelah, yuk istirahat, atur waktu istirahatmu seperti itu. Nggak harus direspon dengan hal negatif. Gitu sih kalau menurut saya Kak. Oke, kesimpulannya Kak, kira-kira buku ini tuh cocoknya buat siapa ya sebenarnya ya menurut Kak? Kesimpulannya sebetulnya ini kayak sinyal ya. Kalau tadi Mas Ivan bilang ini tuh sinyal untuk orang yang ingin menjalani kehidupan lebih slow down lagi, karena kita bisa melihat sesuatu dalam kondisi kita tenang, dalam kondisi kitanya nyaman gitu. Dan kesimpulan menurut saya ini bagian dari sisi kehidupan gitu ya. Ada 3 hal nih, 3 wawasan yang membebaskan gitu ya kalimat dari sini. 3 wawasan yang membebaskan. Sebetulnya orang lain tuh nggak peduli kok sama diri kita, sama hidup kita. Orang lain tuh cuman ketemu kita just say hey, abis itu pergi berlalu begitu aja. Cuman ngobrol, mungkin sekedar basa-basi, abis itu sibuk dengan hidupnya masing-masing. Jadi orang lain tuh nggak merhatiin kita kok. Orang lain tuh nggak peduli segitu pedulinya sama kita. Kita siapa dipeduliin sama orang lain? Artis bukan gitu kan, public figure bukan. Orang lain tuh nggak peduli dengan kita, bebaskan itu. Yang kedua, mungkin tidak semua orang lain itu menyukai kita. Kita nggak salah aja ada orang yang nggak suka cuman ngelihat muka kita atau ngelihat pakaian kita atau cara bicara kita, tiba-tiba kenal juga enggak, cuma dengar, cuma lihat, gue nggak suka sama dia. Dan kita nggak bisa memaksakan gitu ya untuk orang lain bisa suka sama kita gitu. Tidak semua orang menyukai kita. Dan yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya itu akan refleksi kebaikannya untuk diri kita juga gitu. Jadi 3 hal yang perlu kita bebasin ini tuh buat saya tentang kehidupan. Yang baca buku ini, ya udah, gue baik-baik aja, nggak usah mikirin orang lain, fokus apa yang menjadi tujuan, fokus apa yang membuat kita bahagia. Begitu Mas Ivan. Jadi ikut breeding saya ini ya, karena di satu sisi itu benar banget Kak. Ketika saya baca di bagian akhir buku ini, saya juga yang menurut saya cukup nonjok dan menjadi pesan utama adalah ya kita perlu membebaskan diri kita dari berbagai tekanan-tekanan di sekitar. Itu yang bikin kita nggak slow kan sebenarnya. Yang bikin kita nggak kalem itu kan karena banyak pressure. Padahal caranya di sini adalah ya itu tadi yang tadi Kak bilang tadi itu ya, 3 wawasan kehidupan yang membebaskan. Yaitu orang itu nggak peduli banget dengan diri kita sebenarnya gitu ya. Terus yang kedua itu adalah ya nggak semua orang harus suka sama kita kan. Kadang kita tuh berusaha membuat orang lain senang gitu ya. Akhirnya kita lupa bahwa itu menjadi pressure buat kita. Bahwa nggak semua orang harus menyenangi kita gitu. Dan ada kalanya kita perlu damai dengan situasi di mana nggak semua orang menyukai diri kita. Dan mungkin itu menjadi kunci yang membuat pada akhirnya kita bisa lebih slow, lebih kalem, benar-benar sadar dengan hidup kita, dan bahkan bisa benar-benar mindful ya dengan keseharian kita saat ini. Waduh, nah bagi rekan-rekan yang juga ingin baca, silakan rekan-rekan baca bukunya, karena bukunya seingat saya masih baru ya. Jadi buku itu masih baru di toko buku Gramedia juga ada gitu ya, ya tentang cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Bagi rekan-rekan yang stres, tertekan gitu ya, dan juga penuh dengan tantangan kehidupan yang kayaknya ngerasa saya tuh nggak bisa selalu rasanya, kayaknya baca kutipan-kutipan di buku ini akan menjadi satu obat yang mungkin bisa membuat kita tenang, dan selesai dari situ kemudian rekan-rekan dapat sesuatu. Dan juga bagi yang nggak terlalu suka baca ya kayaknya juga bisa deh, kayaknya harusnya baca buku seperti ini ya, karena seluruhnya nggak sih Kak? Gimana Kak? Kalau menurut Kak sebagai pembaca buku ini, untuk teman-teman yang nggak tahu suka baca ini, oke nggak sih baca buku ini? Berat nggak sih gitu? Bukunya jujurly sangat ringan gitu ya. Jadi yang nggak suka baca, ini saya rasa bacanya bisa cepat karena kalimatnya ngalir, banyak prosa-prosa dan gambar tadi membuat kita bisa lebih menikmati membaca buku ini. Baca bukunya juga slow down aja, jangan buru-buru. Kalau saya karena menikmati gitu ya, jadi sehari juga beres gitu.
Asik. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang aduh ragu-ragu mau baca atau enggak, baca aja nggak apa-apa karena bukunya sebenarnya ringan banget dan ya kalaupun rekan-rekan mau santai mungkin nggak harus langsung dihabiskan gitu ya, tapi bisa bertahap gitu, tapi bertahap sambil diresapi, direnungi dan sambil slow kalau katanya Kak Ai tadi. Gitu. Thank you banyak buat rekan-rekan yang sudah menyimak gitu ya di sesi ngobrol buku ini. Moga-moga rekan-rekan mendapatkan insight dan juga manfaat dari obrolan kami yang singkat ini gitu ya. Sengaja singkat karena biar rekan-rekan kalau mau tahu lebih detail lagi baca aja bukunya. Seperti itu. Saya Ivan Dana mohon undur diri dari ngobrol buku kali ini dan juga rekan saya. Air Haila. Kita pamit sampai ketemu di ngobrolin buku minggu depan. Dadah rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.